Selamat pagi pagi hari ini. Marilah kita mulai berbau nyanyi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan pujian saat pagi hari dan malam. Kita boleh bangun berdiri.
kepentingan Tuhan sebenarnya kami tidak memakai Tuhan karena alasan apapun Tuhan kami tidak percaya Tuhan Kau juga turut beserta bersama-sama dengan mereka Tuhan dimanapun mereka berada apapun berada di mereka Tuhan dan kiranya Tuhan minggu mendatang kami boleh bersama-sama kami dapat ini bersama ini bersama Tuhan Tuhan sebelum kami mulai ibadah kami lebih jauh lagi Tuhan kiranya Tuhan kami teringat segala dosa kesalahan kami Tuhan kiranya dalam usaha Tuhan dan roh Tuhan yang memasuk kami dan melayani kami Tuhan supaya boleh ada tempat ini Tuhan karena sesungguhnya kami tidak berlayak Tuhan kami sungguh tidak berlayak Tuhan Tuhan di tempat ini Tuhan ada di hadirat Tuhan haleluya Tuhan Kau ampuni Kau basuh segala dosa kesalahan kami Tuhan supaya kami boleh berlayak Tuhan supaya boleh ada di hadirat Tuhan dan kiranya Tuhan puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi Tuhan yang bau kami di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hatimu dan mempermuliakan namamu Tuhan kiranya Kau pimpin seluruh penata-layan Tuhan dan kita bersimpah maupun seluruh dimanapun semuanya kami Tuhan teruntuk bungkus dengan kuasa darah Tuhan Kau jaga dengan kuasa Tuhan sehingga kami semua Tuhan boleh merasakan sukacita daripada-Mu saja Tuhan terima kasih Tuhan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin. Silakan duduk saudara. Silakan. Nah, kita akan mengadakan perjamuan suci. Silakan. Tuhan adalah air kehidupan. Tuhan adalah roh kehidupan. Marilah kita memuji Dia sebagai juru selamat kita. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyikan pujian Tuhanku roh kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Tuhan
Mungkin juga usianya tadi kurang. Apa? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Katakan Yesus terbesar. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar, di mana kami hidup sampai sekarang ini. Kami amenkan hidup ini dari Tuhan, dan semuanya kami persembahkan untuk Tuhan, untuk mulia
muliakan dan besarkan akan nama-Mu. Terimalah puji sembah kami ya Tuhan. Terimalah ibadah kami yang kami naikkan, yang kami dasarkan atas Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Karya-Mu indah dalam hidup kami. Engkau sudah melihara, memberkati akan kami. Itulah sebabnya Tuhan, hati kami, oh Tuhan, ucapan bibir kami mau senantiasa memuliakan Tuhan. Saat yang tiba ya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu. Apa maksud-Mu untuk tiap pribadi kami? Ajari kami firman-Mu, ajari kami kebenaran-Mu, dan bawa kami bertambah-tambah menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan maksudkan untuk kami. Tuhan, firman-Lah lewat hamba-Mu, berkaryalah oleh Roh Kudus, pengertian dari Tuhan, pemahaman daripada-Mu, datanglah, penuhilah hati, pikiran, dan hidup kami di dalam pemahaman yang benar tentang Engkau ya Tuhan, tentang firman-firman-Mu, dan kami percaya Tuhan bukakan pengertian yang baik, yang benar itu dalam tiap pribadi kami. Terima kasih Bapa Sorga, firman-Lah, nyatakanlah maksud-Mu pada kami semua. Kami umat-Mu dengan syukur dan sukacita menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur pernah mengatakan, dalam sebuah mazmurnya, dia berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan karena dia tahu dan dia kenal Tuhannya adalah Tuhan yang bukan Tuhan yang berdiam diri, tetapi Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berbuat sesuatu yang berguna untuk manusia dan alam semesta ini. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita mengambil waktu ya secara khusus dalam ibadah minggu untuk kita bersatu. Selama aku hidup, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Selama aku ada, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Aku mau bersaksi tentang Tuhan yang dikenalinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita belajar dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, bahwa Tuhan punya perjanjian dengan manusia. Tuhan punya perjanjian adanya langit dan bumi yang sekarang akan lenyap. Tuhan juga punya perjanjian akan adanya langit dan bumi yang baru. Itulah sebabnya Tuhan nyatakan firman-Nya supaya kita hidup
bertobat dalam hidup kita. Kita hidup suci, kita hidup saleh, dan kita berusaha untuk menjalani hidup itu semua dalam perdamaian atau persahabatan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang dalam kesempatan ini kita mau belajar dari Tuhan lewat pemazmur. Tadi salah satu ayat saya sudah menyebutkannya. Mazmur 100, kitab Mazmur 104. Seluruh pasal itu ayat 1 sampai ayat 35. Tetapi kita hanya membaca sebahagian saja dalam pembacaan awal ini. Kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat 31. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mazmur 104 ayat 19 sampai 31. Puji Tuhan. Kita mulai 2, 3. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau menetapkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda menghaum-haum akan mangsa dan menuntut makanannya dari alam. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat pertemuannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan beusahanya sampai petang. Betapa banyak kebenaran-Mu ya Tuhan, segalanya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ tergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Tuhan, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengutuknya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menunjukkan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka-cita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, memperhatikan pembacaan firman Tuhan, kita dapat belajar banyak dari pemazmur. Pemazmur dalam hidupnya, dia adalah seorang yang memperhatikan Tuhan. Tidak saja Tuhan yang diperhatikan oleh pemazmur, tetapi juga pemazmur memperhatikan alam semesta, langit dan bumi, dan segala yang ada di dalamnya.
khususnya makhluk hidup, dan teristimewa pemazmur memperhatikan manusia. Pemazmur mempelajari tentang Tuhan. Apa artinya Tuhan atas alam semesta dan isinya? Apa artinya Tuhan atas manusia? Pemazmur terus belajar. Dalam kitab Mazmur yang berjumlah 150 pasal, sebagian besar pemazmurnya adalah Mazmur Daud. Kemudian ada Musa dan ada para imam. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 104 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia menulis judulnya Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Artinya Tuhan nyata dalam alam ciptaan, yaitu langit, bumi, laut, dan dengan segala isinya. Ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia, saya bawa ke depan ini juga. Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, artinya bahasanya lebih umum dalam berbahasa, tetapi patokannya adalah tetap Alkitab yang resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang kita miliki selama ini. Tetapi Alkitab terjemahan lainnya dalam bahasa Indonesia ada beberapa, juga ada bahasa daerah. Kita baik juga membaca terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ada yang dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Toraja, dan bahasa daerah lainnya. Dalam terjemahan Alkitab tersebut, maka kita diperkaya pemahaman kita. Juga yang bisa berbahasa Inggris juga dapat membaca dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, memperkaya pemahaman kita. Misalnya dalam Alkitab yang ini disebut judulnya Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Amin. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup, F.A. Y.H. Dia beri judul Pemeliharaan Tuhan atas segala ciptaannya. Puji Tuhan. Kedua-duanya judul yang baik. Kalau saya gabung, kebesaran Tuhan nyata dalam pemeliharaannya atas ciptaannya. Jadi kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam pemeliharaannya atas ciptaannya, dan khususnya makhluk hidup di dalam ciptaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur belajar banyak melalui ayat-ayat ini. Pemazmur memberikan
hasil pembelajarannya, hasil perenungannya. Perenungan, pembelajaran secara khusus, secara mendalam. Dia memikirkan akan Tuhannya. Dia memikirkan, dia melihat, kemudian dia pikirkan alam ciptaan dari Tuhan ini. Dalam ayatnya yang ke-34 dari Mazmur 104, pemazmur berkata, biarlah renunganku manis, kedengaran kepadanya, kepada Tuhan. Aku pemazmur hendak bersukacita karena Tuhan. Pemazmur menyatakan kepada Tuhan bahwa perenungannya yang manis atau yang mendalam, pembelajarannya, kemudian dia ungkapkan lewat mazmur, lewat puji-pujian. Sebab kata mazmur itu berarti puji-pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengaran kepadanya. Apa yang menjadi perenungan, pemikiran, pembelajarannya tentang Tuhan dan tentang alam ciptaan Tuhan. Akhirnya pemazmur menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia menaikkan mazmurnya kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan, dan supaya juga didengar dan dapat dialami oleh siapa saja yang mendengar, membaca akan firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari pemazmur, kita mau menjadi umat yang mau suka belajar firman Tuhan. Kita mau menjadi umat yang suka membaca firman Tuhan. Kita mau menjadi umat yang suka mau dengarkan berita firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggambarkan kecil, secara kecil, menggambarkan sedikit maksud saya. Betapa berharganya pengucapan kata-kata yang ditujukan kepada Tuhan, dan kata-kata itu juga dapat didengar oleh orang lain. Gambar kecil yang saya mau gambarkan, seorang anak yang dilahirkan, kita tahu itu semua, maka menjadi sejarah bahwa anak yang dilahirkan itu kemudian diajak bicara oleh orang tuanya atau oleh yang lainnya. Walaupun anak itu belum dapat berbicara, tetapi orang tua atau orang yang lebih dewasa yang sudah dapat berbicara kepada anak itu. Diajarkan satu kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya. Akhirnya anak itu dapat berkata-kata. Jadi betapa berharganya kata-kata, berharganya itu ucapan pengagungan kepada Tuhan. Dan kata-kata itu disambut oleh Tuhan, dan akhirnya juga tujuannya disambut oleh
sesama kita manusia. Kita menjadi orang percaya karena sebelumnya sudah ada orang yang percaya pada Yesus. Kita melihatnya, kita mendengarnya. Ada yang membutuhkan waktu lama, tapi ada yang waktu cepat. Akhirnya ambil keputusan, dia mau percaya kepada Tuhan. Karena ada kesaksian lewat kata-kata dan lewat hidup. Hidup pemazmur menjadi kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Dan Tuhan menyatakan itu firman sehingga ditulis untuk menjadi pembelajaran. Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Pemazmur dia banyak belajar tentang Tuhan. Dia memikirkan tentang Tuhan. Dia belajar dengan apa yang dia dapat lihat, dapat dia ketahui di alam sekitarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian akhirnya pemazmur berkata, itu semua karena Tuhan. Nyanyi yang tadi berkata, saya tidak pandai mengingat nyanyian, jadi kalau ada nyanyian yang saya rasa perlu saya sampaikan, tadi kita sudah nyanyikan, Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan, siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Makanan minuman yang alamiah kita tahu itu hanya hidup sementara. Tetapi Tuhan adalah roti kehidupan. Tuhan adalah air kehidupan. Dan Tuhan yang dimasukkan lebih jauh firman-Nya. Firman-Nya adalah roti kehidupan. Firman-Nya adalah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, hidup selamanya. Karena Tuhan kekal selama-lamanya. Makanan, minuman yang biasa tidak kekal, sementara. Kita makan hari ini hanya secukupnya dan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam ayatnya yang ke-19. Tadi saya sampaikan betapa pemazmur telah banyak belajar tentang Tuhan dan tentang ciptaan alam semesta dan dengan segala isinya. Dan ternyata pemazmur melihat semua itu bisa ada, semua itu bisa hidup. Itu karena Tuhan yang berbuat kepadanya. Sehingga kalau pemazmur hidup, oh itu karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri, maka dia bisa hidup. Dan tolong kita semua, kita hidup bukan karena diri kita. Kalau hanya diri kita, berapa lama kita bisa hidup? Berapa lama kita bisa hidup? Tetapi puji Tuhan, kita belajar dari pemazmur bahwa karena Tuhan dia hidup. Dan karena Tuhan segala sesuatu ini hidup. Karena Tuhan langit dan bumi dan laut dan segala isinya masih ada dan terpelihara. Puji Tuhan. Kita masuk ayat yang ke-19. Engkau, yaitu Tuhan, yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kalender Gregorius atau tahun Masehi yang sekarang,
dan kalender dari agama-agama yang ada, maka pemazmur hidup yaitu Daud sebagai pemazmur hidup kira-kira tahun 1000 sebelum Yesus lahir. Jadi kalau dari sekarang berarti 3000 tahun dari sekarang pemazmur hidup. 3000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengungkapkan tentang kebenaran dari adanya bulan. Sehingga perhitungan penanggalan adalah perhitungan bulan. Ada ilmunya. Saya hanya ambil sedikit saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apa yang Tuhan firmankan benar. Manusia gunakan dalam keilmuan tentang waktu, perputaran bulan dan seterusnya. Oke. Engkau yaitu Tuhan membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi Tuhan yang membuat matahari. Dan matahari itu tahu saat terbenamnya. Matahari digambarkan seolah-olah dia manusia yang punya pikiran, tahu terbitnya, tahu terbenamnya. Artinya matahari itu dan bulan teratur. Perputarannya itu teratur. Mengapa bisa teratur bulan dan kemudian matahari? Karena Tuhan yang membuatnya. Puji Tuhan. Ayat 20. Apabila engkau Tuhan mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ya, itu yang terjadi. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Ketika malam, maka binatang yang akan menjalani hidupnya akan bergerak. Ayat 21, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Dengan terbenamnya matahari, maka binatang yang biasanya mencari makanan pada malam hari, maka akan keluar. Dia mencari makanannya. Digambarkan ada singa mengaum. Dia mengaum lapar untuk mencari makanannya. Maka apa yang terjadi dengan makhluk hidup pada malam hari yang mencari makan pada malam hari, di antaranya singa, mereka bergerak atau mereka menjalani hidupnya dan apa? Mereka menuntut makanannya dari Allah. Artinya Allah lah yang menyediakan makanan bagi makhluk hidup yang mencari makan pada malam hari, yaitu hewan yang mencari makan pada malam hari. Mereka tidak menyediakan makanan untuk diri mereka, tapi mereka mencari makanan, dan itu semua adalah Tuhan yang menyediakan. Saya singkat saja dulu, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak menabur, mereka tidak bekerja, tetapi
makanan sudah disiapkan oleh Tuhan bagi hewan yang mencari makan pada malam hari. Kemudian ayat 22. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Hewan yang mencari makan pada malam hari, ketika matahari terbit, maka mereka semua berkumpul pada tempatnya. Mereka tidak berkeliaran lagi. Mereka berhenti mencari makan, sebab siang hari matahari sudah terbit. Kemudian ketika matahari terbit, mereka mengalami perteduhan. Mereka istirahat, yaitu hewan yang mencari makan pada malam hari. Kemudian ketika matahari terbit tersebut, apa yang terjadi dengan manusia? Ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika matahari terbit, maka manusia waktunya untuk keluar, untuk bekerja, keluar dari istirahatnya pada malam hari, dan kemudian dia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang hari. Bapak Ibu Saudara, ternyata hukum Tuhan ini, firman Tuhan ini dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan, bahwa jam kerjanya adalah jam siang, yaitu sekitar 7-8 jam dari pagi sampai petang. Jika ada pekerjaan yang diatur 24 jam, tentu dibagilah tugas-tugas itu. Tetapi intinya adalah ketika matahari terbit, maka waktunya manusia bekerja. Puji Tuhan. Terus saya masih lanjut. Ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 19 kita belajar tentang Tuhan yang membuat bulan, Tuhan yang membuat matahari. Kemudian terjadilah perhitungan waktu di dalamnya. Tuhan, kemudian ada hewan yang mencari makan pada malam hari. Kemudian ada manusia yang bekerja atau mencari makan juga, bekerja untuk adanya makanan pada siang hari, termasuk juga di dalamnya tentu makhluk hidup yang berkegiatan pada siang hari. Berbagai hewan dia makan pada siang hari, dan juga berbagai ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat 24 pemazmur menemukan kebenaran yang luar biasa tentang Tuhan. Mengapa ada waktu? Mengapa ada kegiatan dari makhluk hidup dan khususnya kegiatan manusia? Manusia hidup adalah manusia yang berkegiatan, adalah manusia yang beraktivitas untuk bekerja, mendapatkan, intinya mendapatkan biaya hidup, mendapatkan makanan dan minuman.
untuk dapat menjalani hidupnya. Ayat 24, maka pemazmur menyimpulkan itu semua, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Tuhan jadikan dengan sebaik-baiknya supaya makhluk hidup bisa menjalani hidupnya, supaya manusia dapat menjalani hidupnya. Betapa baiknya Tuhan, betapa bijaksananya Tuhan. Puji Tuhan. Yang kita juga mau berkata sama seperti pemazmur, betapa banyak perbuatan Tuhan. Betapa baik perbuatan Tuhan. Kita orang yang sudah diberi umur, ada yang umur 50 tahun ke atas, dan ada di antara kita yang 50 tahun ke bawah. Ada yang umur beberapa puluh tahun, atau belasan tahun, atau beberapa tahun umur kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ada umur, kita bisa ada hidup. Melalui ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23 tadi. Maka semua aktivitas itu untuk dapat menjalani hidup, dan hidup itu bisa ada, itu semua karena mereka menikmati makanan yang Tuhan sediakan bagi makhluk hidup. Puji Tuhan, makhluk hidup perlu makanan untuk bisa dia hidup, dan supaya dia bisa menjalani hidupnya. Dan itulah makanan sumbernya dari Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan akan hidup tersebut. Bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Artinya bumi yang Tuhan ciptakan betapa lengkapnya, betapa kayanya langit bumi dan isinya diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan sediakan supaya makhluk hidup bisa hidup, supaya manusia bisa hidup dan menikmati akan segala yang baik dari Tuhan. Amin. Ini pemazmur memahaminya. Puji Tuhan, menjadi suatu nyanyian, menjadi suatu kesaksian. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya manusia sungguh dapat menyadari bahwa kalau dia hidup bukan karena dirinya sendiri, tak karena sistem alam yang Tuhan sudah buat. Ada kehidupan di dalam alam ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi umat Tuhan yang mengakui bahwa kita tak dapat hidup tanpa Tuhan. Dengan kata lain, manusia dapat hidup karena Tuhan. Tetapi banyak orang yang belum paham. Tapi puji Tuhan, kita yang berhimpun beribadah, kita paham. Amin. Walaupun baru sedikit kita melihatnya, tetapi kita melihat bulan, kita melihat matahari, kita melihat bumi, kita melihat hewan, ikan, kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat manusia. Semuanya ditandai dengan adanya kegiatan menjalani hidup, dan kegiatan untuk mendapatkan hidup melalui makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara, minuman saya belum baca, tapi ayat sebelumnya Tuhan menyediakan minuman. Saya baca ya dalam Mazmur 104 ini ayat 13, Engkau Tuhan yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Oh, luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, manusia tanpa air, maka manusia tak dapat hidup. Itu ilmu pengetahuan berkata begitu. Manusia sangat membutuhkan air. Begitu juga manusia sangat membutuhkan makanan. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi manusia. Ini pemazmur menyaksikannya, pemazmur mempelajarinya. Dan puji Tuhan, kalau kita bisa minum itu karena Tuhan. Kalau kita bisa makan itu karena Tuhan. Kalau kita bisa kerja itu karena Tuhan. Kalau belum kerja, cari kerja. Sudah kerja, hargakan itu pekerjaan. Sebab itu pemberian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia beri hidup supaya kita beraktivitas, kita bekerja. Dan Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi manusia, ciptaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudara, bahwa bumi penuh dengan ciptaanmu. Dalam terjemahan lain, kalau terjemahan ini saya nggak apa-apa, saya baca karena saya bawa ke depan, yaitu ayat 24. Saya baca ayat 24. Ya Tuhan, ciptaanmu beraneka ragam. Kita bisa lihat hidup buah-buah begitu banyak macam, Bapak Ibu Saudara, dan sebagainya. Itu adalah ciptaan Tuhan dan sebagainya. Dan kebijaksanaanmu, Engkau Tuhan telah membuat semua itu. Bumi penuh dengan kekayaanmu. Dari bumi dengan segala isinya, makhluk hidup yang ada di dalamnya, Tuhan ciptakan. Dan itu merupakan kekayaan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu proses yang dikenal dengan perusahaan Freeport di Papua, perusahaan tembaga dan emas yang suka disebut terbesar di dunia, ada di Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua disediakan Tuhan. Sebab Tuhan yang ciptakan alam semesta dan isinya, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Kalau kita bisa naik kendaraan, dan kendaraan itu dari besi, dan besi itu sumbernya barang tambang dari bumi, tidak dibuat oleh manusia. Tuhanlah yang membuat besi itu. Sehingga manusia bekerja, ada kepintaran, akhirnya dibuatlah kendaraan. Dan kalau kita bisa naik kendaraan, kita berkata, ini dari Tuhan. Kalau nggak punya kendaraan, seperti saya, ada busway, naik bus besar. Puji Tuhan, senang, Bapak Ibu Saudara, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita melihat segala sesuatu di lingkungan kita, di alam ini. Tuhan sedang menyediakan apa yang baik, yang perlu kita dapat, perlu kita kerja, perlu kita upaya di dalam kehidupan ini. Tapi semuanya Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayatnya yang ke-25. Lihatlah laut itu. Lihat laut, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil atau ikan-ikan, dan juga ikan yang besar. Ayat 26, di situ kapal-kapal berlayar, dan leviatan atau binatang laut yang besar, yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Lihat laut,
betapa besar manfaat itu laut. Yang kalau kita pernah ikut kapal di tengah laut, tidak ada daratan, lautan kelihatan. Wah, apa artinya ini laut yang luas ini? Ternyata di dalamnya begitu banyak kekayaan ciptaan Tuhan yang ditaruh, yaitu berbagai ikan dan berbagai hasil dari bawah laut tersebut. Sehingga kita bisa melihat di Laut Jawa pengeboran minyak di tengah laut. Saya melihatnya karena saya dulu sering mengikuti kapal laut sebelum jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan berbagai ketersediaan yang Tuhan sediakan di laut tersebut. Waktu saya singkat dan yang menyinggung sedikit, dan juga kapal-kapal. Kita lihat betapa bermanfaatnya itu dalam dunia perdagangan. Kalau tak ada laut, maka semua barang pasti mahal, sebab ongkosnya sangat mahal. Tapi karena ada laut lewat kapal-kapal, maka akhirnya barang-barang bisa diangkut, sehingga harganya menjadi cukup murah dibandingkan kalau tidak lewat laut. Itu satu gambaran betapa manfaatnya laut bagi ciptaan Tuhan dan khususnya bagi manusia. Selanjutnya ayat 27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Laut dengan segala isinya makhluk hidup, ikan, dan kegiatan apapun yang ada di laut adalah semuanya menantikan Tuhan supaya tersedia makanan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi di daratan Tuhan menyediakan apa yang perlu untuk kehidupan. Di lautan Tuhan menyediakan apa yang perlu buat kehidupan makhluk hidup dan khususnya manusia. Puji Tuhan. Semuanya menantikan Tuhan. Artinya dia tak dapat hidup tanpa Tuhan. Tuhanlah yang memberi makanan supaya ada hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 28. Apabila engkau Tuhan memberikannya, mereka memungutnya. Ini prinsip. Tuhan memberikannya, Tuhan menyediakannya. Seperti kita tahu kalau di darat hewan makan rumput, maka rumput itu Tuhan sediakan. Tetapi hewan itu harus jalan dan mencari di mana rumput itu ada, kemudian hewan itu makan. Bahasa di sini berkata memungutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu berarti itu kalau manusia, saya teruskan dulu. Apabila engkau Tuhan membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat di sini Tuhan memberikan apa yang menjadi makanan minuman bagi manusia, dan itu berarti Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan buka tangan, dan Tuhan memberikan kepada mereka kenyang, terjemahan lain puas oleh kebaikan dari Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat beraktivitas, bekerja dalam hidup ini, itu artinya
Tuhan baik buat kita. Kalau kita mendapatkan hasil dari pekerjaannya, itu berarti Tuhan baik bagi kita. Itu artinya Tuhan ulurkan tanah buat kita, Tuhan sediakan. Sehingga manusia tidak jadi sombong, Bapak Ibu Saudara. Sebab dia tahu apa yang dia bisa capai dalam hidup ini. Itu karena Tuhan yang menyediakan. Terima dari Tuhan. Orang tua, orang muda, kita semua yang diberi hidup, kita perlu belajar. Kita perlu memahami apa artinya Tuhan, apa artinya Yesus buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bukan menjadi orang yang sombong, kita berhasil karena kita bisa kerja, karena kita bisa berpikir, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi semua aktivitas kerja dan perjalanan hidup kita, berpikir kita, dan sebagainya itu ternyata itu terkait dengan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak menyediakan air, Tuhan tidak menyediakan makanan, maka makhluk hidup tak ada yang bisa hidup. Manusia tak dapat hidup karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sehingga kalau kita bisa makan, kita bisa minum, kita berkata, ini pemberian dari Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan minuman ini. Ini berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa bernafas, bangun pagi hari, kita berkata terima kasih Tuhan. Ini hidup, ini nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Seterusnya, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi kenyang, kita menjadi puas, kita menjadi terpenuhi, dan kita bisa ada hidup. Ayat yang ke-29. Apabila engkau Tuhan menyembunyikan wajahmu, menyembunyikan wajah, berarti Tuhan palingkan wajahnya. Dia tidak perhatikan manusia. Tuhan biarkan akan manusia apa yang terjadi. Mereka terkejut, manusia terkejut. Mengapa terkejut? Sebab Tuhan biarkan. Manusia menjadi kaget. Selanjutnya, apabila engkau Tuhan mengambil roh manusia, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa artinya hidup yang ada pada kita? Kalau Tuhan palingkan wajah, artinya Tuhan tidak perhatikan kita, manusia. Tuhan tidak perhatikan ini alam ciptaan. Tuhan tidak perhatikan langit bumi dan isinya. Maka apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak perhatikan. Dan kalau Tuhan tidak perhatikan, akhirnya manusia mati. Sebab Tuhan tidak perhatikan, manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa perhatian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pemasmur melihatnya. Ada orang-orang yang tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di sini Tuhan mengambil rohnya atau hidupnya. Tuhan mengambil roh atau hidup manusia, maka matilah manusia dan menjadi debu. Ternyata manusia itu debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan bisalah debu itu dibuat jadi manusia, kemudian dinafasi oleh roh Tuhan, jadilah manusia menjadi manusia yang punya roh, punya kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga manusia tidak dapat bangga, tidak boleh bangga. Debu adanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa bernafas, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa ada pakaian, kalau kita bisa ada ini itu semua karena Tuhan yang menyediakan.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih betapa berharganya Engkau Tuhan. Sekali aku kenal, aku percaya, aku mau terus percaya kepada-Mu ya Tuhan. Betapa berharganya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan manusia, betapa berharganya orang tua bagi anak-anaknya. Betapa dari kecil orang tua merawat anak-anak sampai tumbuh menjadi besar. Anak muda, anak-anak, betapa berharga orang tua yang Tuhan berikan buat saudara, buat kita. Kita semua juga punya orang tua. Betapa berharga orang tua buat hidup kita. Terima kasih buat orang tua yang sudah melahirkan kita, yang sudah merawat, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, menyekolahkan kita. Kita terima kasih kepada orang tua kita. Terlebih kita terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi itu hidup kepada kita. Puji Tuhan. Satu waktu orang tua kita Tuhan panggil untuk tinggalkan kita pergi ke tempatnya Tuhan. Itulah waktu Tuhan, terima kasih. Tetapi hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara, ayat 30. Apabila Engkau Tuhan mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-9 menyatakan Tuhan mengambil rohnya, nafasnya, jadilah manusia itu mati. Debu adanya, bukan hanya manusia, tumbuhan mati jadi debu, hewan, ikan, dan lain sebagainya, semua manusia jadi debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-30, tapi kalau Tuhan memberi rohnya, maka dia mencipta. Ayat selanjutnya berkata, dia memperbaharui bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada waktunya dia ambil rohnya dari manusia. Manusia mati. Tetapi ada waktunya Tuhan memberi rohnya supaya tercipta kehidupan dan ada pembaharuan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sistem alam itu secara ilmu pengetahuan saya mengerti seperti itu. Jadi apa yang Tuhan firmankan, maka terjadi Bapak Ibu Saudara pembaharuan demi pembaharuan dalam alam ini. Gambaran singkat, dengan adanya matahari, maka datanglah hari baru. Matahari terbenam, besoknya matahari terbit lagi. Maka datanglah suatu kebaruan, hari baru. Itu singkat saja. Jadi Tuhan membaharui dari waktu ke waktu akan langit bumi laut dan segala isinya ini, untuk supaya manusia dapat hidup. Bapak Ibu Saudara, saya mau gambarkan sedikit. Roh kehidupan itu digambarkan seperti angin. Bapak Ibu Saudara, manfaat angin itu sangat berguna. Manfaat yang buruk adalah jika ada api yang menyala, ada angin, maka api itu bisa lebih cepat menyebar. Nah, ini membahayakan. Tetapi manfaat angin yang baik bisa terlihat. Misalnya ada polusi
ada polusi, ada awan hitam atau polusi maksud saya. Tapi kalau ada angin datang, bersihlah akan daerah tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran kecil. Bersihlah. Maka bergunanya itu angin adalah membersihkan udara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Bapak Ibu ada angin AC berguna untuk ruangan di mana AC itu dapat berfungsi. Bapak Ibu Saudara, di mana ada kipas angin, maka kipas angin yang keluar melalui lewat kipas angin bermanfaat buat manusia. Ruangan tidak menjadi pengap dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini oleh Roh Tuhan Dia membaharui ciptaan ini. Dia membaharui kehidupan ini. Bapak Ibu, gambaran lain lagi, Tuhan membaharui kehidupan, yaitu siang hari kita belajar waktu bekerja, tapi malam hari waktu istirahat. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita istirahat, kemudian kita bangun pagi, kemudian kita mengalami kesegaran, kita mengalami kekuatan. Bapak Ibu Saudara, itu artinya waktu kita istirahat tidur, kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Mungkin saja kita sangat penat, sangat lelah, tapi kemudian kita istirahat, cukup tidur, maka kita bangun segar. Itu perbuatan siapa? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata itu alamiah, dan itu alamiah adalah ciptaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terjadi pembaharuan di dalam alam ini, juga pembaharuan dalam diri manusia. Jika Roh Tuhan menafasi hidup kita, maka ada pembaharuan dalam pikiran kita, pembaharuan dalam perasaan kita, pembaharuan dalam tingkah laku kita, pembaharuan dalam ucapan kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan menghidupkan akan firman, akan kebenaran yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya, biarlah kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatan-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu terulur tangannya untuk umat manusia. Itulah sebabnya pemazmur mengajar, biar kita menyambut uluran tangan Tuhan, menyambut kebaikan Tuhan, menyambut pemeliharaan dari Tuhan, menyambut didikan dari Tuhan, menyambut pembaharuan hidup dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dibaharui Tuhan hari ke hari, misalnya matahari muncul hari ini, besok tidak muncul lagi matahari. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita bisa membayangkannya. Kemudian hari kedua matahari tidak muncul lagi. Sepanjang 1 minggu matahari tidak muncul. Maka kematian akan datang. Bapak Ibu Saudara, artinya berhenti itu pembaharuan di dalam alam ini. Tetapi tadi pagi matahari muncul, besok pagi dapat dipastikan matahari muncul kembali. Kalau kita ada hidup, kita bisa melihat matahari besok hari. Kita bisa melihat matahari 2 hari lagi, 3 hari dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti Tuhan berbuat, Tuhan juga manusia berbuat. Tuhan berbuat baik untuk manusia, biarlah juga manusia berbuat baik sebagaimana Tuhan berbuat baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
hidup kita seperti pemazmur adalah hidup yang berarti. Sebab hidup pemazmur, dia senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan adalah sumber hidupnya. Mengakui Tuhan adalah sumber dari apa yang dia perlu dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, semua keperluan hidup manusia Tuhanlah yang sudah menyediakan. Sebut apa saja, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu sumber dari manusia? Manusia sumbernya hanya bekerja. Dalam dia bekerja, maka adalah penghasilan. Tetapi penghasilan itu sendiri adalah sumber dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhanlah yang menyediakan ini alam semesta. Sehingga Bapak Ibu Saudara belajar dari pemazmur. Selagi aku hidup, selagi aku ada, aku mau memuji Tuhan. Mengapa? Sebab pemazmur belajar menghargai Tuhan, belajar mengakui Tuhan bahwa kalau dia hidup karena ada makanan, minuman yang Tuhan sediakan. Dan kalau dia bisa hidup rohani, hidup untuk kebenaran, maka Tuhan menyediakan makanan, minuman yang rohani, yaitu firman dari Tuhan. Itulah sebabnya kita mau menjadi umat yang suka baca firman Tuhan. Kita menjadi umat yang suka dengar firman Tuhan. Kita menjadi umat yang suka mau menurut akan firman Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa memberi kita hidup. Dan Tuhan yang kuasa mengambil itu hidup dari diri kita. Kalau Tuhan sudah ambil itu hidup, itu roh dari diri kita, maka kita tidak bisa beraktivitas. Kita mati. Tetapi kalau Tuhan memberi rohnya, itu berarti Tuhan memberi kita hidup dan Tuhan memberi kita ada aktivitas. Tuhan berbuat baik, kita juga memberi aktivitas seperti Tuhan, melakukan apa yang baik untuk manusia, dan kita mau hidup melakukan apa yang baik menurut Tuhan, dan juga melakukan apa yang baik untuk bisa dirasakan oleh sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pemazmur. Itulah sebabnya setiap hari dalam hidup ini, di mana saja kita berada, kita berkata, orang Pentakosta berkata, puji Tuhan. Orang Pentakosta berkata, haleluya. Artinya, karena Engkau Tuhan saja kami hidup, dan Engkau Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup ini. Berkat perjamuan kudus itu menunjukkan juga makanan minuman yang rohani. Bapak Ibu Saudara, Yesus itulah makanan minuman rohani. Firman-Nya itulah makanan minuman rohani. Maka itulah yang membaharui hidup kita, menguatkan kita dari hari ke hari, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan akan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
memelihara ciptaannya. Khususnya Tuhan memelihara manusia melalui perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan yang menjadikan daratan, lautan. Tuhan menjadikan makhluk hidup. Tuhan yang menjadikan manusia. Tuhan yang menyediakan makanan, minuman untuk manusia. Manusia perlu bekerja untuk mendapatkan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang perlu, yang berguna untuk hidup manusia. Itulah sebabnya nyanyian ini bukan saja dalam ibadah, tapi setiap hari dalam hidup kita. Biarlah nyanyian ini mendengung dalam hati kita, bersuara dalam hati kita, dalam pikiran kita. Allah itu baik, sungguh baik. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita dengar firman Tuhan, berilah pengakuanmu kepada Tuhan dari hatimu pribadi. Kalau aku hidup sekarang, Tuhan, karena Tuhan baik bagiku. Kalau saya ada kerja, itu Tuhan baik bagiku. Ada makanan, minuman, itu Tuhan baik bagiku. Biarlah nyanyian itu, nyanyian pemazmur, Mazmur 104, kemudian disimpulkan dalam nyanyian singkat ini, Allah itu baik. Biar itu terus menggema di hati. Bahkan juga lewat ucapan kita berkata, Allah itu baik, Allah itu sungguh baik. Kita nyanyikan nyanyian ini satu kali sambil sungguh kita mengakui Tuhan siap menyambut perjamuan makan. Tuhan yang menyediakan apa yang perlu, apa yang baik buat hidup kami. Itulah sebabnya seperti pemazmur, maka setiap hari dalam hidup kami mau naikkan pujian kepadamu lewat hati kami, lewat ucapan bibir kami, lewat perilaku hidup yang kami jalani. Biarlah pengakuan ini selalu ada pada kami. Allah itu baik, sungguh baik bagi Bapak Ibu Saudara. Nyatakanlah pengakuanmu kepada Tuhan melalui mulut bibirmu, dari hatimu yang terdalam. Nyatakan
pengakuanmu, dan pengakuanmu adalah imanmu, dan Tuhan menyatakan akan kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Beberapa saat nyatakan doa pribadimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik buat kami semua. Kami anak-anak. Sungguh kami telah merasakan hari-hari dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami. Tuhan sudah lindungi kami. Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Pengakuan akan Tuhan biar selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih seperti pemazmur, selama aku hidup, selama aku ada, aku memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Saatnya tiba kami mau makan minuman yang rohani, berkat tubuh dan darah-Mu yang Engkau telah serahkan di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang besar pada kami semua, Engkau selamatkan kami, Engkau tolong kami, kuduskan kami semua, layakkan kami dalam berkat kuasa dalam Yesus. Kami terima dengan iman makanan minuman yang sungguh untuk kehidupan ini dan kehidupan di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang yang bantu dalam pelayanan perjamuan, kita terus nyanyikan nyanyian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima dengan iman, karena hukuman dan kebenaran-Mu yang sungguh akan turunkan dalam nama Yesus. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, jika ada yang belum terlayani, itu berarti saya minta Ibu Ana mengambil di atas, sebab Ibu Ana kurang menyediakan akan bahan perjamuan ini. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi yang belum dapat akan menyusul. Puji Tuhan, kita pegang bahan ini, kita buka perlahan-lahan, kita ambil rotinya. Kita ambil rotinya. Kita pegang di tangan kanan kita. Pada malam perjamuan itu, Yesus mengambil roti. Kemudian Yesus mengucap syukur. Dia tahu bahwa tubuhnya akan diserahkan untuk disalibkan, untuk menanggung dosa, penyakit, kelemahan manusia. Kemudian dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan tubuhmu yang adalah roti hidup buat kami. Kami makan roti alamiah, tetapi ada berkat roti kehidupan dari Engkau Yesus. Itulah yang kami terima dengan iman. Kami makan berkat roti kehidupan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita makan perlahan-lahan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu Engkau berikan, maka terciptalah kehidupan, terciptalah pembaharuan, pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan selamanya. Kami buka cawan anggur perlahan-lahan. Setelah kita buka, kita pegang di tangan kanan kita, angkat. Pada malam perjamuan Tuhan itu, Yesus mengambil cawan anggur. Yesus mengucap syukur, mengamenkan maksud Allah yang mulia. Lewat Yesus disalibkan, darahnya tertumpah ke bumi sebagai darah perjanjian baru untuk menyucikan, membaharui hidup manusia. Yesus bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, inilah darahku sebagai meterai perjanjian yang baru. Inilah darah Yesus. Kita terima dengan iman. Terima kasih Yesus, kami terima dengan iman. Berkat darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami minum bersama-sama. Terima kasih makanan minuman yang rohani, makanan minuman kebenaran, makanan minuman kehidupan yang dari Tuhan. Itulah yang menghidupi kami, itulah yang menguatkan kami, itulah yang memulihkan kami. Kami satu dengan Engkau Yesus, satu dengan firman-Mu, satu dengan Roh-Mu. Kami hidup dari Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Supaya juga mereka menerima berkat kehidupan dari Tuhan, makanan minuman yang sungguh dari Tuhan juga menjadi bagian buat hidup mereka, sehingga terpeliharalah kami semua. Kami dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Kami juga berdoa buat negara, Tuhan berkati semua tugas negara dan juga rakyat Indonesia, khususnya Bapak Presiden dan rombongan yang mengadakan perjalanan ke luar negeri. Engkau memberkatinya sampai kembali di tanah air dengan segala selamat dari Tuhan. Bapa di surga, semua gereja, semua pelayanan juga kami percaya ada perbuatan besar ajaib dalam gereja, dalam pelayanan di mana-mana Tuhan. Bapa, kami hadapkan akan persembahan umat-Mu. Kami hadapkan akan persepuluhan umat-Mu. Mereka membawanya karena mereka mengerti tentang Engkau Tuhan. Mereka mengerti firman-Mu. Mereka mengerti hidup yang Tuhan berikan. Mereka mengerti bahwa hidup ini dari Tuhan. Semua yang ada pada kami dari Tuhan sumbernya. Itulah sebabnya inilah ucapan syukur. Terima kasih kami lewat persembahan dan persekutuan. Terimalah Tuhan, jadikan ini keberkatan bagi nama-Mu dan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengakhiri akan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup pribadi kami, keluarga kami, orang tua, orang muda, anak-anak sampai anak-anak yang kecil. Pimpinlah kami semua, dari iman datang iman, dari kebenaran datang kebenaran, sampai yang sempurna dari Tuhan jadi pembagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menilik pekerjaan umat-Mu, usaha umat-Mu. Engkau menyediakan apa yang perlu, apa yang baik dalam hidup kami umat-Mu. Sekolah umat-Mu campur tangan, beri keberhasilan dalam belajar mereka, sampai anak kecil dalam pertumbuhan mereka secara fisik, secara rohani. Semua kami Tuhan, pertumbuhan rohani, oh Tuhan, Tuhan terus tambah-tambahkan dalam hidup kami. Roh Kudus berhembus dalam setiap pribadi kami,
memimpin dan menolong kami semua. Kami akhiri ibadah kami Bapa. Kami percaya uluran tangan-Mu. Sambutlah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Sambutlah dalam iman yang sungguh kepada-Nya. Terimalah anugerah berkat pemeliharaan Allah Bapa dalam sorga. Kasih sayang Yesus Juru Selamat, kekuatan kesehatan, keberkatan oleh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, kita pulang dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.